Shalom, selamat tahun baru karena ini masih Januari. Saudara maaf tadi rada macet saudara di jalan. Saya dari jam 4 tapi nggak tahu kenapa macet sekali saya baru sampai. Saudara mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tolong saya minta. Saudara saya buka dengan namanya Kunci Menang 2025. Saudara yang pertama adalah next, akselerasi. Ayatnya berkata, jadilah dewasa. Kamu adalah warga kerajaan Allah. Sekarang hiduplah seperti itu. Hiduplah dengan identitas yang telah Allah tentukan bagimu. Hiduplah dengan murah hati, penuh kasih kepada orang lain. Sebagaimana Allah hidup terhadapmu. Saudara tahun ini saudara harus grow up. Apapun harus ditambah saudara ya. Saudara artinya kalau ada firman Tuhan, saudara biasa baca 3, coba dinaikin 1 jadi 4. Kalau biasanya setengah jam, naikin doanya jadi 1 jam. Saudara tapi grow up atau menjadi dewasa, saudara ya. Misalnya saudara, kalau biasanya itu dikit-dikit emosi, sekarang sudah harus tenang. Saya melihat beberapa ciri anak-anak ya. Ciri anak-anak itu yang pertama apa sih? Fokusnya hari ini. Ya, saudara pokoknya sekarang. Elion kalau saudara tahu cucu saya. Saudara ya pokoknya sekarang. Lapar sekarang. Gak mikir saudara. 3 tahun lagi, 2 tahun lagi gak mikir. Tapi kalau kita ini grow up. Kita harus mulai mikir kekekalan. Dan dalam kekekalan uang gak ada artinya. Dalam kekekalan saudara, ego gak ada artinya. Tapi dalam kekekalan justru kerendahan hati. Saudara justru saudara ya tenang. Dengerin Tuhan. Saudara bayangin ini Billy Graham. Billy Graham ya. Wah saudara tahu yang dia sudah keliling dunia. Menangin lebih dari 7 juta jiwa. Saudara ya. Yang nulis percaya karena KKR-nya Billy Graham. Dia nulis begini. Yang aku sesalkan dalam hidup ini. Aku tidak cukup waktu membiarkan hidupku menyatu dengan Tuhan. Aku masih terlalu banyak melakukan yang duniawi. Saudara bisa bayangin gak? Saudara Billy Graham berkata dia masih banyak melakukan yang duniawi. Apalagi kita. Saudara Billy Graham itu punya 3 jam setiap hari. Dari dia bertobat sampai saudara dia pulang ke surga di usia 99 tahun. Hampir 100 tahun. Kurang beberapa hari lagi. Saudara dia bilang dia punya 3 jam. Dia punya jadwal KKR. Dia punya jadwal pelayanan padat. Dia masih berkata aku ini masih kurang. Masih banyak yang melakukan hal yang duniawi. Saudara jadi hari ini ayo sama-sama tahun ini kita grow up. Menjadi dewasa. Lebih menyatu dengan Tuhan. Saudara dan kemudian ayatnya bilang hiduplah sesuai dengan identitasmu. Nah saudara tadi saya baca saya ketawa. Banyak banget pantas Tuhan kasih firman ini. Saudara hidup harus jadi imam. Betul. Jadi raja memerintah. Betul. Saudara ya. Saudara pakai tongkat otoritas. Tongkat gembala. Betul. Saudara tapi dipakai enggak. Ya. Saudara ada banyak orang bilang amin, amin, amin. Pulang enggak pernah perang. Saudara pulang enggak pernah berlaku dengan sesuai dengan identitas. Saudara setiap kali ngalamin apapun, ya sudah Tuhan. Kenapa ya hidup kayak begini? Aduh pas-pasan terus. Nah ini gak hidup sebagai identitas. Saudara gak deklarasi di rumah. Saudara gak take over apapun. Saudara ini contoh ya contoh. Jadi gak peduli saudara itu gak bisa ngomong. Gak peduli saudara umur berapa rohaninya. Ini contoh bagaimana cucu saya hidup sebagai dengan identitas. Saya jelasin dulu karena ngomongnya gak jelas. Saudara itu tahun baruan, dekat tahun barulah. Saudara dan McDonald penuh
penuh sekali. Dia main di McDonald, saudara, dan kemudian dia main sama teman-temannya semua di Mahanaim, gede-gede, semua tidak ada yang lebih kecil dari dia kecuali Elion. Saudara, dan teman-temannya ini baik maksudnya, saudara, dan dia bilang, yuk udahlah kita pulang aja, kita keluar pindah tempat karena McDonaldnya penuh sekali dan mereka tidak bisa main. Saudara, dan cucu saya sampai kaget, gualatnya kayak saya. Dia kumpulkan semuanya dan dia bilang, kenapa kita tidak jadi pemenang? Kenapa tidak menang? Makanya, ya, mari kita lihat. Ini hidup sebagai identitas, sebagai, dan dia take over. Apa maunya nggak menang? Tapi kita mau menang udah dijatuh. Oh ya, ayo menang. Oke. Apa gitu? Apa? Ya. Ya ya. Ya. Oh ya. Jelas. Lagi. Ya. Terus. Lagi. Ya terus. Lagi. Warna. Lagi. Terus. Ulang. Terus. Terus. Ayam warna. Baik gitu. Siap. Baik. Terus. Di ini. Semua baris di situ dan dia take over, saudara ya, playgroundnya, saudara. Kalau saudara lihat, dia bilang, dia dudukin semua temannya, bahasanya memang masih begitu. Kenapa nggak menang katanya? Dan dia bilang, apa alasannya? Kenapa kita tidak menang? Dan dia bilang, panggilin satu-satu namanya. Gebi, siapa semua dipanggil, saudara. Ayo janji harus jadi pemenang. Dan kemudian dia bilang, kita ulangi, berdiri. Baris di situ, kita take over. Saudara, saya juga malu, galaknya minta ampun. Ya, tapi saudara lihat, itu hidup sebagai pemenang. Saudara harusnya pemenang. Dan kenapa kita tidak menang? Dia cuma teriak, kenapa kita nggak menang? Apa alasannya? Ya. Saudara, saya berdoa, saudara di dalam rohmu teriak yang sama. Kenapa nak menang? Harus menang. Dan dia panggil semua temannya, janji satu-satu jadi pemenang. Saya berdoa, saudara mulai duduki. Kalau ada area yang saudara belum menang, pelajari. Kenapa tidak menang? Ini salah satu teman saya buka restoran, saudara, dan dia tidak menang karena restorannya hampir tutup, saudara, dan dia nangis dan dia datang dan saya bilang, kamu tahu nggak berapa lama Stephen mempelajari satu daerah sampai dia menentukan restoran itu di situ? 1 tahun. Saudara, dia pilih tempat di Sunter karena daerah situ semua pabrik. Saudara, dia berkata sama saya akan bikin seafood. Karena apa? Di daerah itu, di Sunter, di daerah pabrik tidak ada seafood. Saya akan bikin tempat orang bisa rapat. Saya bikinin TV buat mereka presentasi. Karena tempat itu butuhnya ya adalah rapat. Karena itu kantor. Saudara, kemudian dia berkata lagi, kita butuh seafood karena tidak ada seafood, tapi harus seafood yang gampang dimakan. Karena orang kantor males kalau suruh ngopek-ngopek. Tetapi kita buat seafood yang beda. Tidak boleh ada bau amis, tidak boleh ada bau macam-macam, supaya mereka pulang ke kantor tidak ada bekasnya. Saudara, dan itu dipelajari selama berapa? 1 tahun. Saudara, dia bikin lomba chef, master chef itu loh saudara. Dari mana-mana dia bilang, ayo lomba, saya rasain. Siapa yang bisa masak cepat, murah, saudara ya. Dan variasi. Sekali lagi, ada banyak orang tidak berhasil karena apa? Dia tidak benar-benar memakai tongkatnya. Dia tidak benar-benar belajar. Dia tidak benar-benar grow up. Saudara, yang lain misalnya harga murah,
Sekarang semua orang suka murah dan lucu. Saudara, dia mahal. Ayo pelajari, kenapa enggak menang? Hiduplah sebagai identitas kita. Dan salah satu identitas kita adalah lebih dari pemenang. Saudara, apapun di tanganmu. Saudara mungkin berkata, saya punya kesaksian, ini keren banget. Saudara, dia seorang yang dulunya properti bangkrut, ditipu orang. Saudara, dan kemudian dalam keadaan bangkrut sampai tidak ada rumah. Dia doa, Tuhan mesti bagaimana. Tiba-tiba Tuhan kasih lihat mimpi dan lihat lemper. Dan dia bilang, lemper Tuhan. Saya ini utang 5M. Bagaimana Tuhan tunjukin lemper? Tuhan bilang pelajari lemper. Dia pelajari sampai dia buat lemper yang enak, murah, dan bertahan 7 hari 7 malam tanpa basi, tanpa masuk lemari es. Saudara, dan dia mulai kasih ke orang, dia sosmed, dia pelajari bagaimana di browsing semua orang dapat lemper 7 hari 7 malam tanpa masuk kulkas, tidak bau. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dipakai sama apa? Umroh. Mereka bilang, wah kami mau itu kalau lemper 7 hari 7 malam tidak bau. Buat sangu. Kalau makanan tidak enak, kalau apapun lemper menyelamatkan. Ya, rasanya kayak nasi. Saudara, dia terima pesanan lemper itu bisa 10.000, 20.000. Saudara, hanya dalam 1 tahun utangnya 5M lunas. Tuhan cuma ngomong apa? Lemper. Jadilah pemenang. Seandainya dia bilang, oke lemper, bikin lemper penyek, ndak enak, setengah hari bau, ya dia tidak jadi pemenang. Tapi karena dia tahu identitasnya. Loh, sebagai raja loh. Raja itu tidak pakai kualitas jelek. Raja itu kualitas selalu di atas rata-rata. Saudara, raja itu apapun di tanganmu. Saudara harus jadi besar. Saya itu punya prinsip itu, saudara. Apapun di tangan saya harus jadi besar. Nih, maafkan saya pakai kata kasar ya. Saya bilang begini, kalau saya terima emas, saya kembangkan, saya potong-potong emasnya, saya jadiin perhiasan, saya akan dapat 1000 kali ganda. Tapi kalau saya terima tai, saya jadiin pupuk, dan itu akan menumbuhkan ribuan tanaman. Saudara, tidak peduli apa yang saya terima, saya harus kembangkan. Itu hidup sebagai raja. Saudara, ada banyak orang berkata, wow, Ibu Iin punya orang-orang hebat. Saya bilang iya. Tapi saudara kan tidak tahu bahwa rata-rata mereka pelacur, homo, lesbian, preman, pembunuh, saudara narkoba, gereja setan. Tapi orang-orang itu hari-hari ini menjadi orang-orang terdahsyat yang berdiri di atas rata-rata. Saya selalu bilang sama banyak orang, kirimkan ke saya orang-orang yang istilah saya nih ya, kurang 1 strip, kurang 5 strip. Bahkan orang-orang yang sangat banyak kebinatangannya. Udah buas, susah diatur. Karena saya percaya dengan kuasa roh Tuhan. Nah, kita akan jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Saya berdoa, hiduplah sebagai pemenang. Amin. Hiduplah dengan identitas yang Tuhan beri. Saudara, ayatnya juga berkata murah hati dan penuh kasih. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini nggak nabur. Lah mau nuai apa kalau nggak nabur? Saya berdoa saudara berani nabur.
saya kagum dengan satu orang. Saudara, orang ini datang ke tempat kami, belum pernah tahu Bahtera, belum pernah tahu saya. Dia ini manajer, saudara, tapi saudara bagus, pokoknya semuanya oke. Tiba-tiba suaminya digondol orang. Saya tahu lah, saudara ngerti ya maksudnya ya. Suaminya pergi, tidak pulang. Saudara, ini biar bagaimana di dalam dirinya ada manajer. Jadi dia nangis-nangis cuma 2 hari. Dia nangis-nangis cuma 2 hari, terus dia bilang gini, malu saya nangis. Saya harus cari khotbah yang galak supaya membangkitkan ya hati saya. Carilah dia khotbah yang lagi teriak-teriak. Ketemulah saya, saudara. Saudara, dia bilang kalau khotbahnya maaf kata seperti Pak Niko yang lembut-lembut tidak masuk. Dia bilang hari itu saya cuma pengen nangis. Hari itu saya rasanya cuma mikirin suami terus. Saya butuh yang galak. Dia bilang begitu. Dan kebetulan ketemulah dia dengan khotbah saya. Dia bilang bagus ini galak ini. Dia bilang dia pasang. Sehingga cerita saudara, dia jatuh cinta. Dia bilang, Bu, saya tuh dengerin khotbah ibu sampai 6 kali. Ya pokoknya segala macam. Karena buat saya marahnya ibu itu keren katanya ya. Saudara, dan kemudian dia datang ke Mahanaim. Begitu dia datang ke Mahanaim, Tuhan bilang gini, kamu tidak bisa datang ke tempat ini tanpa kamu nabur. Saya sampai bilang begini, wah banyak orang sudah bertumbuh di Bahtera, tidak punya pikiran itu. Saudara, dia seorang manajer ya, dia bilang begini, loh saya ke restoran, makin mewah restoran itu, makanannya makin bergizi, saya bayar makin mahal. Saya lihat sebuah perusahaan bagus, sebuah toko bagus, dagangan bagus, saya harus invest. Jadi sama. Saya datang ke Mahanaim, saya berkata ini makanannya steak, saya harus bayar. Dan saya melihat ini keren, saya harus invest buat kerajaan surga. Terus dia nanya Tuhan, saudara, ini grow up, ini menjadi besar, ini mental raja, ini murah hati. Dia nanya gini, Tuhan, saya nabur berapa? Lagi dalam masalah, ditinggal pergi suami, duitnya digondol semua. Tuhan bilang 100 juta. Dia sampai angkat buku. Ya dia angkat di handphonenya, kan bisa ngecek berapa, dia angkat handphonenya ke Tuhan. Dia bilang gini, nih loh Tuhan, lihat saldoku. Saldoku 3 juta. Bagaimana kamu suruh nabur 100 juta. Terus Tuhan bilang begini, tadi kan kamu dengar. Kamu cukup deklarasi. Saudara, ini orang baru pertama kali ke Mahanaim di bulan Desember. Saudara, dia berdiri deklarasi. Saudara dengan kuat, tidak cuma ngikuti ya, tapi bilang begini, hei semua yang utang, semua yang pernah utang sama suami saya, semua yang pernah merugikan saya, balikin. Wah, dia perang, ikutin bahasa roh. Dia bilang, wah saya udah kayak orang gila Bu. Semuanya tak sebutin katanya ya. Pokoknya yang saya dengar dari ibu, bilangnya ada meterai, sumpah api, pedang, malaikat, semua tak sebutin. Pokoknya keroyokan. Saudara, dalam 3 jam ada orang transfer bilang, Bu saya sudah lama ngutang. Orang ini sudah utang 8 tahun sama dia. Saudara, tiba-tiba transfer 100 juta. Dia langsung bilang ini yes. Dan 100 jutanya langsung ditransfer. Saya bilang, Bu, ibu kasih 10% aja. Kan peraturannya begitu. Oh enggak. Dia bilang, saya belajar perang. Dan Tuhan jelas bilang invest dalam kerajaan surga. Seberapa saudara berani murah hati. Dia bilang, saya melihat berkat Tuhan Bu. Saya percaya. Saya percaya. Saya tidak pernah khawatir. Saya tahu Tuhan setia.
Kita teruskan ya. Saudara menyatu dan seimbang. Ayatnya bilang begini, berjalanlah bersamaku, bekerjalah dengan aku. Perhatikan bagaimana aku melakukannya. Pelajari ritme kasih karunia yang tidak dipaksakan. Aku tidak akan membebankan apapun yang berat yang tidak sesuai denganmu. Cuma masalahnya kita ini sering salah nangkep. Ya, kita pikir misalnya nih, saudara ini raja wali kecil. Saudara pikir yang sesuai saudara itu angin sepoi-sepoi. Padahal angin sepoi-sepoi membuat saudara masih ketak. Dan ketika saudara dikasih badai, saudara teriak, Tuhan kenapa badai? Dan sembunyi. Padahal begitu dikasih badai, itu membuat kita tidak usah capek. Saudara tinggal mengedangkan sayap. Dan dia bisa naik tinggi, mainan, muter-muter, ketawa-ketawa. Tidak ada musuh. Saya berdoa, percayakah saudara? Bahwa tahun ini Tuhan berikan yang pas buat saudara. Amin. Saudara, Tuhan bayangin suruh Bu Nani ke Sion, itu pas. Tapi Tuhan kasih saya bed kasih. Waktu masuk, itu kota terkotor se-Indonesia. Itu kota terjahat se-Indonesia. Apakah itu berat? No. Itu pas buat saya. Saya berdoa, saudara berkata, apapun yang Tuhan sodorkan buat saudara, itu pas buat saudara. Amin. Saudara, dan setelah itu, saudara tinggal apa? Dibilang di sini, berjalan dan bekerja bersama Tuhan. Loh, saudara, saya masuk bed kasih, Tuhan bilang gini, dolingin, jalan pakai tumen. Tuhan ajarin ini. Dulu pertamanya saya belum bagus kayak sekarang pakai semprotan atau pakai saudara ya dibuat pil dan sebagainya. Saudara, jadi semua saya aduk, saya masukin es membu, plastik es membu itu loh saudara ya. Saudara, dan jalan itu bawa satu kantong itu saudara, jalan jebret, jalan lagi jebret saudara gitu ya. Saudara, saya lakukan itu. Makanya kenapa sampai hari ini saya itu kemanapun di tas saya selalu ada tumen. Ya, saya tidak usah jelaskan ya, 7 elemen. Saudara, ada darah Yesus, ada garam, ada tepung di situ. Karena itu perjanjian. Tuhan bilang, setiap kali kamu lempar, ada perjanjian redominate. Dalam 1 tahun, kota kami berubah. Sampai FPI dilarang oleh pemerintah. Totally berubah. Saya berdoa, saudara berjalan dan bekerja dengan Tuhan. Maka tahun ini saudara akan melihat kemenangan yang ajaib dalam hidupmu. Kita lihat lagi. Dikatakan begini, menyatulah dengan aku. Makanya saya suka lagu yang ku terhubung denganmu. Tapi saya ganti, ku menyatu denganmu. Saudara, pelajari cara-caraku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan mudah disenangkan. Saya suka kata-kata ini. Mudah disenangkan. Saudara, banyak orang itu merasa bahwa Tuhan itu susah. Jauh. Tuhan itu mudah disenangkan. Setiap saudara, engkau harus tahu kliknya saudara dengan Tuhan. Ya, tidak usah ikut-ikutan. Misalnya, Bu Nani, saudara selalu setiap pagi ke taman. Saudara, dan setiap kali di situ Tuhan sangat suka. Saudara
Saya tidak setiap hari seperti Bu Nani. Tapi Tuhan tahu, saya ini orangnya tidak bisa diam. Jadi kalau saya doa di taman. Saya doa doling. Saya doa saudara sembari deklarasi. Ya enggak apa-apa. Karena Tuhan itu mudah disenangkan. Asal kita lakukan buat dia. Kita lakukan dengan sebuah hati yang sangat saudara ya. Mencintainya. Saya punya banyak anak. Dalam arti anak-anak di Mahanaim ya. Salah satunya saya punya yang sekarang ngurus Elion. Namanya Mbak Karti. Saudara Karti itu adalah pembantu saya pada waktu Joshua dan Stephen kecil saudara. Tapi hari itu haleluya puji Tuhan. Saudara hari itu dia masukin pria ke rumah saya. Bohong, nyuri. Saudara dan kemudian hamil di luar nikah. Saya kawinin. Pergi lari kemana? Habis dikawinin loh saudara. Lari ke Malaysia. Mau jadi orang kaya TKW. Saudara pulang dari Malaysia. Saudara dia dapat mimpi. Dapat mimpi dia diseret iblis masuk neraka. Ketika dia diseret iblis masuk neraka dia teriak gini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya pernah kerja di rumah Bu Iin. Teriaknya begitu saudara. Saudara enggak tahu. Ini kan mimpi ya namanya ya. Tapi dia tahu sampai sekarang real. Dia teriaknya gitu. Tuhan Yesus tolong. Saya pernah kerja di tempat Bu Iin. Ingat saya Tuhan. Saudara Tuhan datang. Ya. Iblis langsung dideak. Saudara dia bangun. Langsung dia keluar dari pekerjaan. Dan dia bilang, Bu, saya balik. Hari itu saya sudah punya pembantu. Jadi saya bilang, kamu masuk rumah singgah. Dan dia jadi saudara ya pengajar rumah singgah. Saudara 2 tahun. Dan kemudian tiba-tiba Kesia hamil Elion, dia dengar jelas. Kamu balik, kamu urusi Elion. Anak itu persis papahnya, maksudnya persis Joshua tingkahnya. Kamu harus didik dia dalam takut akan Tuhan. Saudara dia balik, saudara ya sampai hari ini dia ngurus Elion. Dari Elion 0 sampai hari ini umur 3 tahun. Dia berapa kali bilang sama Elion, Yon kamu sudah gede, Mbak mau balik pelayanan. Elion bilang, enggak Mbak pelayanan sama aku. Jadi kemarin hari Sabtu masih bilang begini sama saya, Bu ini Elion masih enggak mau dipisah, bagaimana? Saya bilang doa lagi sampai dapat apa yang Tuhan mau. Itu yang saya katakan. Tapi saudara ini orang seperti itu ya. Tapi saya tuh kagum. Hari itu saudara dia bilang gini, Bu, saya kirimin genjer ya. Tuhan itu ngomong, Ibu suka genjer. Saudara tiba-tiba dia datang genjer. Enak sungguh sampai saya bilang gini, Mbak genjermu mantapnya. Pedes pakai terasi. Dia bilang begini, Tuhan yang ngomong Bu. Dan dia bilang loh, habis kasih genjer Ibu, saya ada yang berkatin 2 juta. Saudara sesimpel itu Tuhan. Kamu taat. Saudara kan aneh ya. Saudara itu belum selesai. Sampai saya tuh bilang begini. Mbak kamu itu loh. Ya disayang Tuhan. Saudara jadi selesai saya. Dan saya juga disenangkan. Saudara tiba-tiba. Ibu Ruth saudara tahu ya. Gualaknya minta ampun. Tiba-tiba saudara di depan rumahnya itu ada pot bunga macam-macam. Dia syok. Dia bilang, saya tidak pernah ke kebun. Saya tidak pernah tanam-tanam. Saudara dan Mbak Karti ini bilang gini, Bu maaf ya, saya dengar Tuhan. Kasih bunga burut. Karena mulai tahun ini aku akan ajari dia. Apa arti lemah lembut. Dan apa arti indah di hadapan Tuhan dan manusia. Saudara sampai burut nangis.
Dia bilang, kok ada sih orang kayak begini, bisa dengar sangat tepat. Dan dia bilang paginya Tuhan baru ngomong, tahun ini pelajarannya berbeda. Lemah lembut dan menjadi indah. Saudara, dan begitu dia taat, diberkati orang lagi, saudara. Sampai dia bilang gini, Bu, saya ini berkatnya ngalir terus. Ceritanya pembantu ya saudara, tapi dia yang beliin bajunya Joshua, Kesia, anak-anak. Saudara bayangin, satu keluarga dibeliin semua baju. Saudara, nanti satu keluarga semua dimasakin. Satu keluarga rumahnya diberesin. Sampai saya ini bilang, Mbak, ini enggak kebalik nih ceritanya. Dia bilang, saya diberkatin. Saya sangat diberkati. Saya berdoa, saudara tahu Tuhan itu mudah disenangkan. Asal saudara mau aja nurut. Dia melimpahi saudara dengan semua yang terbaik. Saudara, yang terakhir, karena waktu saya lompat ya. Ya cepat aja lah. Keluaran 31, cepat aja. Minyak urapan dan ukupan wangi-wangian untuk tempat kudus yang telah kuperintahkan kepadamu untuk membuatnya. Saudara, Tuhan itu suka sekali bau ukup-ukupan, bau wangi-wangian. Saudara, karena itu kalau dimanain banyak yang jalan pakai ukupan. Saudara, kenapa? Karena Tuhan suka. Tapi yang penting bukan itunya yang jasmani. Dari badan kita ini keluar apa? Bau ucapan syukur, bau hineni, bau cinta, bau pengabdian, atau bau pemberontakan, bau kesel, bau pelit, bau marah. Terakhir, mesbah tahun ini. Dia bilang begini, ayatnya keren. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhan panji-panjiku. Loh, aneh kan? Panji itu buat take over. Pada waktu Amerika menyerbu Irak. Saudara, Irak kalah, benderanya diturunkan, langsung benderanya Amerika sama UN. Bam. Itu panji, take over. Tapi Tuhan bilang caranya kalau kita tahun ini mau take over, mesbah. Mesbah. Ketika saya buat mesbah di bait kasih, saya nabur. Saya mulai buat mesbah pagi, siang, malam. Saya naikkan mesbah. Satu kota berubah. Ketika Bu Nani dirikan mesbah di Sion, satu kota berubah. Saudara, ketika Pak Agung bikin mesbah, satu kota berubah. Take over. Take over. Terakhir, 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu. Haruslah engkau menguduskannya. Maka mesbah itu menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mesbah itu menjadi kudus. Bukankah setiap hari Ibu Nani dan banyak orang berdoa di taman? Itu mesbah. Dan menjadi apa? Kudus. Sehingga mujizat demi mujizat. Terakhir minyak, betul ya? Saudara ya, yang keluar lemaknya. Saudara tenang, saya ngikutin khotbah Sion. Saudara, saya ini tidak mau ketinggalan dari manapun. Jadi saudara, apapun seperti kemarin pesta Joy, ya, saya ikutin. Joel ikuti, Sangkakala ke-7 ikutin. Saya dengar komplit, bahkan khotbahnya Ibu Abigail, khotbahnya Ibu Ina, khotbahnya siapapun di tempat ini saya ikuti ya. Jadi saudara, saya tahu. Tapi saya tidak mengikuti cuma saudara, saya ikutin punyanya Hedy Baker, saya ikuti punyanya saudara ya. Di Amerika keadaan saat ini semua saya ikutin. Saudara, karena saya tidak mau tertinggal dengan apa yang Tuhan sedang katakan. Dan saya selalu bilang, wow, sama. Sama. Ketika Ibu Nani disuruh ke Uganda,
Saudara ya, saya juga disuruh. Bahkan kalau Mahanaim sudah saya undi. Karena Tuhan bilang pergi ke bangsa-bangsa. Jadi kami undi seluruh Mahanaim, kami pegang 75 negara. Saudara, setiap unit harus ambil sesuai dengan imannya. Saya kadang-kadang kagum dengan iman anak-anak saya sampai saya geleng-geleng kepala. Sayanya yang khawatir, saudara ya. Saudara, ada yang ambil 2, ada yang ambil 3. Saya bilang salah satu yang saya khawatir Leo dan Joshua. Saudara Leo bilang, Mam, dia panggil saya Mam, saya ambil 7 negara. Aduh Le, saya bilang, elu itu loh ya. Saudara, kalau saudara tahu jemaat dia punya gereja juga persekutuan. Tapi jemaatnya itu orang miskin semua saudara. Semua orang bermasalah. Tapi dia bilang, enggak apa-apa, saya percaya. Saya mau upgrade jemaat saya. Saya ambil 7 negara. Saudara, dia ambil Jepang. Dia ambil saudara ya Papua Nugini. Dia ambil macam-macam saudara. Saudara Joshua juga ambil 7 negara. Saya bilang, Jos, kamu ini loh sudah sibuk. Dia bilang, enggak apa-apa mah. Tuhan bilang bernubuatlah kepada bangsa-bangsa. Saya ambil 7 negara. Saya mau saudara hidup sebagai identitasmu. Tadi bilangnya saudara raja dan imam. Ya. Mulai ambil sebagai identitasmu. Apa? Pergi doakan bangsa-bangsa. Dirikan mezbah di bangsa-bangsa. Supaya engkau menguduskan bangsa-bangsa. Saya percaya ini waktu kegenapan. Semua janji. Karena sangkakala ke-7 itu bunyinya apa? Maka genaplah semua rahasia Tuhan. Semua janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bu Nani. Saudara, saya percaya setiap orang pengen menang. Gak ada orang mengatakan ya udah aku ngalah aja. Ya, pengen semuanya menang. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang disampaikan ini benar-benar tahun ini itu tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Tuhan itu akan memberikan perkara-perkara yang ajaib. Jadi perlu diraih ya. Caranya bermacam-macam. Seperti tadi disampaikan sama Ibu Iin. Deklarasi terus-menerus. Itu kalau memang Tuhan suruh, kamu akan di dalam diri kamu ada iman yang tumbuh. Ya. Karena tanpa iman kamu kalau sekedar ngomong gak bisa, gak bakal jadi ya. Jadi dengan kalau Tuhan suruh itu ada iman yang timbul dalam diri kamu. Iman ya, perkataan jadi ya. Saya percaya saudara dengan apa yang disampaikan sama Ibu Iin hari ini itu mendorong kita ya. Firman Tuhan kemarin kan sudah dikatakan jangan santai-santai ya. Dan ini hari ini sampaikan gak bisa santai lagi. Kalau perlu dengan double porsi. Siapkan hati sebentar sore, pasti ada sesuatu yang lebih lagi daripada hari ini ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau siapkan hati kami Tuhan. Engkau siapkan hati kami buat sebentar sore. Biar kami dibangkitkan. Kami boleh punya visi yang luar biasa. Terutama buat pulau-pulau yang sangat tertinggal di seluruh Indonesia. Engkau tahu akan segala sesuatu yang harus kami lakukan untuk bangsa-bangsa, untuk kaum dan bahasa serta pemerintahan. Beri kami mengerti bagian kami. Supaya benar-benar Tuhan, kami ini dapat senada dengan Engkau melakukan segala sesuatu bersama-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk semua dan semuanya yang sedang Engkau kerjakan dan sudah kerjakan sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Bapak, saat ini kami tetap bersatu hati, kami berdoa untuk Mega Trust Tuhan. Kalau kami mendengar semua berita yang ada, terutama untuk daerah-daerah yang ada di sekitar kami. Bapak, kami minta anugerah-Mu, daerah Kuningan, daerah-daerah pinggiran kota Sion Tuhan, banyak mengalami longsor, banyak mengalami banjir, banyak mengalami tanggul yang jebol. Tuhan, banyak erosi, gempa, gunung-gunung mulai bekerja dan aktif. Bapak, kami tahu ini semua sudah Kau beritahukan sebelumnya bahwa semua ini harus terjadi. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Apapun yang Kau izinkan terjadi Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati. Engkaulah tempat perlindungan kami. Mazmur yang 91 yang Kau berikan, tongkat otoritas yang Kau berikan, saat ini kami mau memakainya Tuhan berdasarkan firman-Mu. Dimanapun juga anak-anak-Mu berada, yang berseru kepadamu Tuhan, Engkau sanggup meluputkannya. Kami tidak tahu Tuhan, setiap hari kami mengalami akan kegiatan-kegiatan dalam hidup kami. Banyak yang pergi keluar kota untuk melakukan semua tugas dan pekerjaannya. Tidak tahu kapan semua itu terjadi. Tapi satu hal kami minta, perlindungan-Mu, keluputan yang daripada-Mu, Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau akan mengatur sedemikian rupa akan lempengan-lempengan yang ada di bawah tanah ini. Yang mau tidak mau akan berbenturan yang membuat semuanya terjadi dalam keadaan mendadak. Kami berdoa saat ini, Engkau yang memegang kendali atas bangsa ini. Engkaulah yang menciptakan pulau-pulau. Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Dan kami tahu kendali ada di tangan-Mu. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membuat segala sesuatu minimal. Kalau hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan buat kami. Kami akan tetap menang dalam menghadapi apapun. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk pemerintahan negara kami. Engkau tolong Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin daerah yang sudah mulai berfungsi. Berikan kepada mereka takut kepadamu Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan. Bagaimana caranya untuk menjadikan daerahnya menjadi daerah yang sungguh-sungguh berfungsi dengan baik. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tahu lawatan mulai melanda Tuhan. Lawatan mulai melanda. Karena ini adalah putaran kedua yang terakhir. Kami minta setiap jiwa yang ada di tempat ini meresponi apa yang Engkau mau. Buat terus berdoa sampai semua rencana-Mu jadi dan harus pergi kemana. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak muda Tuhan. Karena akan dikirim ke tempat-tempat seluruh Indonesia. Kami doakan, kami minta anugerah-Mu turun. Untuk mereka dapat berdoa dan mengambil suatu langkah dalam ketepatan. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya ini. Kami mau siap Tuhan sederap dan selangkah dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak,
saat ini kami tetap minta kekuatan baru, anugerah baru yang daripadamu, kesehatan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi Tuhan, kirimkan jemaat-Mu untuk memenuhi tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan berjalan bersama-Mu. Amin. Mari saudara bangkit berdiri. Engkau ambil minyak urapan yang baru dibagikan, yaitu minyak urapan lemak yang dari surga. Kita minta ini adalah minyak supranatural. Dan kami percaya kami hidup di dalam supranatural. Biarlah kebaikan-Mu terus berada dalam hidup kami. Perjalanan kami sejalan dan senada dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah seluruh rencana-Mu jadi atas hidup kami. Kami terima setiap kebaikan-Mu Tuhan. Akan terus membuka jalan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan Tuhan seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati kami tetap ada di dalam kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang Kau perintahkan buat kami, Tuhan, hati kami menjadi baik dan menjadi berkat untuk orang lain. Semua yang tidak baik Engkau yang hancurkan. Biarlah tangan kami ini Kau lumuri dengan minyak kebaikan-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Biarlah kebaikan-Mu terus menguasai akan tangan kami, sehingga tangan kami Engkau pakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan kami minta di dalam nama-Mu, demi kebaikan-Mu, anugerah dan berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami terima dengan utuh. Berkati kaki perjalanan kami Tuhan. Biarlah benar-benar perjalanan kami hari ini adalah perjalanan bersama-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu kemana kami harus pergi. Dan setiap langkah kami menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih akan semua pimpinan-Mu sampai dengan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.